Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ade Laksono dari Pendidikan Khusus 2019 kelas A. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil jawaban dari UTS mata kuliah Pendidikan Inklusi ya. Untuk soal yang pertama, menurut pendapat Anda bagaimana pendidikan inklusi itu sebuah solusi atau masalah? Nah, jawabannya menurut saya adalah solusi, karena hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak yang memiliki kebutuhan khusus yang mana tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jenjang pendidikan yang ada. Dan juga melalui pendidikan inklusi ini diharapkan anak berkelainan ataupun anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Tujuannya itu adalah agar tidak ada kesenjangan di antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Dan diharapkan pula anak dengan berkebutuhan khusus ini dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 pengertian pendidikan inklusif menurut para ahli, kemudian simpulkan pengertian tersebut menurut pendapat sendiri. Nah, jawaban saya, menurut Sapon Servin dalam O'Neill tahun 1994, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman pada seusianya. Yang kedua, menurut Smith J. David tahun 2012 pada halaman 45, pendidikan inklusi merupakan suatu komitmen untuk melibatkan siswa-siswa yang memiliki hambatan dalam setiap tingkat pendidikan mereka yang memungkinkan. Ini berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri dalam kurung visi misi sekolah. Menurut Salamanca tahun 1994, bahwa pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang terbuka bagi semua peserta didik serta mengakomodasikan semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Jadi dari kesimpulan pengertian-pengertian menurut para ahli di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai semua perbedaan peserta didik, di mana memberikan pelayanan kepada semua peserta didik tidak terkecuali serta memberikan pelayanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana dan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan seseorang anak tunanetra di dalam kelas inklusif? Jawaban saya, beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk anak tunanetra di dalam sekolah inklusif sebagai berikut. Yang pertama, buku bacaan dan tulisan Braille. Braille reading dan writing Braille. Yang kedua, mesin baca Kurzweil. Yang ketiga, Octagon. 4, alat bantu menghitung calculation aids. Yang kelima, buku bersuara atau talking books ya. Untuk pertanyaan keempat, apakah perbedaan dari tunarungu dan tuli? Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Dari segi bahasa, istilah tunarungu itu
tidak dianggap memiliki arti yang berbeda dengan tuli. Dalam penggunaannya, tunarungu dianggap bentuk halus dan lebih sopan dari tuli. Namun pada kenyataannya, komunitas teman tuli itu lebih nyaman dengan penulisan tuli atau menggunakan huruf T kapital dalam penulisannya ketimbang tunarungu, karena pada awalnya itu mereka sering disebut tuli ya, jadi mereka jadi betah gitulah ya, terbiasa dengan disebut teman tuli itu. Untuk pertanyaan kedua bagaimana perkenalkan diri saya melalui bahasa isyarat, boleh bebas ya. Jadi gini, dah. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang akan Anda lakukan sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Jawaban saya, hal-hal yang akan saya lakukan sebagai calon pendidik untuk membantu anak tunagrahita belajar di sekolah inklusif yaitu menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan di dalam proses pembelajaran anak tunagrahita, memberikan tambahan alat bantu pembelajaran untuk mendukung proses pemahaman anak tunagrahita, sehingga anak tersebut lebih mudah memahami, menentukan model pembelajaran yang bervariatif agar anak tunagrahita ini tidak merasa bosan, serta memberikan beragam materi-materi pembelajaran yang dapat menggugah semangat anak tunagrahita untuk belajar. Pertanyaan keenam, jelaskan klasifikasi anak tunadaksa dan bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Jawaban saya, penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam. Salah satunya yaitu dilihat dari sistem kelayanannya yang terdiri dari yang pertama, kelainan pada sistem cerebral dalam kurung cerebral system, dan yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka muskuloskeletal system. Yang pertama, penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak di mana sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 1 ringan dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Jenis yang kedua sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti brace. Dan jenis yang ketiga yaitu berat dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi geraknya, cerebral palsy dibedakan atas yang pertama spastik dengan ciri-ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Dyskinesia yang meliputi atetosis atau penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol, rigid, kelakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan, tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata,
tangan atau pada kepala. Ketiga, ataksia, di mana adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai atau tidak tegak gitulah ya. Koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Serta yang keempat, jenis campuran atau seseorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe yang sudah dijelaskan di atas. Untuk penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, poliomyelitis, yang merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Yang kedua, muscle dystrophy. Jenis ini mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Jenis yang ketiga, spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan tersebut. Akibatnya, fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Hydrocephalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Biasanya kasus ini disertai dengan kutuna gerahitahan. Ini menurut Black pada tahun 1975. Untuk pertanyaannya ketujuh, yaitu jelaskan klasifikasi dan contoh anak tunalaras. Ya, yang pertama itu socially maladjusted children, yaitu anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama semi-socialized children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, socialized primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan karena adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Dan yang ketiga, unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Jenis yang kedua yaitu emotionality disturbed children, yaitu kelompok anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neuritis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya, gangguan perilaku ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang mana sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik ya. Jadi psikotik itu yang jenis pertama yang terberat. Yang kedua ini gangguan psikoneurotik, yang mana lebih sama-sama berat cuman lebih ringan dibanding dengan psikotik. Dan jenis yang ketiga yaitu gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor-faktor yang lain. Untuk pertanyaan ke-8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, hal apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Jawaban saya, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan memberikan masukan pada pihak kampus untuk membuat ruang kuliah yang dapat diakses oleh para disabilitas. Kemudian, agar pihak kampus dapat membuat WC yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ramah terhadap disabilitas. Mengarahkan kepada pihak pengembangan
sarana dan prasarana kampus untuk membuat sarana dan prasarana yang ramah terhadap disabilitas. Mungkin itu saja penjelasan dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.